Universitas Indraprasta PGRI, lambang pejuang dalam pendidikan. Dengan rela ikhlas tak berputus asa, berbakti demi Indonesia Jaya. Atas rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, lahir Universitas Indraprasta PGRI untuk melaksanakan tugas mulia, ciptakan generasi yang mandiri. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia Jaya selalu. Mari semua berjuanglah demi kemakmuran bangsa kita. Halau kebodohan, tingkatkan prestasi, Indonesia Jaya selalu. Jayalah tetap Universitas Indraprasta PGRI selamanya. Pada zaman purba, manusia belum mengenal sekolah seperti sekarang. Tidak ada ruang kelas, buku pelajaran, atau guru yang mengajar di depan kelas. Namun, bukan berarti pada masa itu tidak ada pendidikan. Pendidikan tetap terjadi, tetapi dalam bentuk yang sangat sederhana dan berlangsung langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manusia purba belajar dari pengalaman dan dari orang-orang di sekitar mereka. Orang tua, anggota kelompok yang lebih tua, dan para pemburu yang berpengalaman menjadi sumber pengetahuan bagi generasi yang lebih muda. Melalui kegiatan sehari-hari, anak-anak belajar bagaimana cara hidup, bekerja, dan bertahan di alam. Salah satu kegiatan penting dalam kehidupan manusia purba adalah berburu. Berburu bukan hanya sekadar mencari makanan, tetapi juga menjadi proses belajar bagi generasi muda. Anak-anak biasanya mengikuti para pemburu yang lebih dewasa untuk mengamati bagaimana mereka melacak jejak hewan, menentukan arah, serta menggunakan alat berburu. Dengan melihat secara langsung, mereka mulai memahami cara berburu yang efektif. Para pemburu yang lebih berpengalaman juga sering memberikan arahan dan menunjukkan teknik-teknik tertentu. Dari sinilah pengetahuan tentang berburu diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kegiatan berburu juga mengajarkan pentingnya kerjasama. Manusia purba jarang berburu sendirian, terutama ketika menghadapi hewan yang besar. Mereka harus bekerja sama, mengatur strategi, dan saling membantu agar perburuan berhasil. Melalui pengalaman ini, anak-anak belajar bahwa hidup dalam kelompok membutuhkan kebersamaan dan saling percaya. Selain berburu, manusia purba juga belajar memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Alam menjadi sumber utama bagi segala sesuatu yang mereka perlukan untuk bertahan hidup. Manusia purba belajar mengenali berbagai jenis tumbuhan yang ada di sekitar mereka. Mereka mengetahui tumbuhan mana yang bisa dimakan, mana yang bisa dijadikan obat, dan mana yang sebaiknya dihindari karena berbahaya. Pengetahuan ini tidak didapatkan secara instan, melainkan melalui pengalaman yang panjang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia purba juga belajar memanfaatkan berbagai bahan dari alam untuk membuat peralatan sederhana. Batu, kayu, dan tulang hewan sering digunakan untuk membuat alat yang membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, batu yang diasah dapat digunakan sebagai alat pemotong, sementara kayu dapat dijadikan tongkat atau alat bantu lainnya. Melalui hubungan yang sangat dekat dengan alam, manusia purba menjadi sangat peka terhadap lingkungan di sekitar mereka. Mereka belajar mengenali perubahan cuaca, arah angin, serta tanda-tanda alam lainnya yang dapat membantu mereka menentukan waktu yang tepat untuk berburu atau mencari makanan. Proses membuat api juga menjadi bagian dari pendidikan pada masa itu. Orang-orang yang sudah memahami cara membuat api akan mengajarkannya kepada anggota kelompok yang lebih muda.
Mereka menunjukkan bagaimana menggesekkan batu atau kayu tertentu hingga menghasilkan percikan api. Dengan adanya api, mereka mulai belajar memasak hasil buruan atau bahan makanan lainnya. Kegiatan memasak menjadi bagian lain dari proses belajar dalam kehidupan manusia purba. Setelah berburu, hasil buruan biasanya dibawa kembali ke tempat tinggal mereka. Di sanalah anggota kelompok bersama-sama menyiapkan makanan. Dari kegiatan berburu, membuat api, dan memasak, kita dapat melihat bahwa pendidikan pada zaman purba sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Semua yang dipelajari memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk membantu manusia bertahan hidup. Walaupun tidak ada sekolah formal, proses belajar tetap berlangsung secara terus-menerus. Pengetahuan diwariskan melalui pengamatan, praktik langsung, serta pengalaman yang dibagikan oleh anggota kelompok yang lebih tua. Dengan cara inilah manusia purba dapat terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Setiap generasi belajar dari generasi sebelumnya, lalu meneruskan pengetahuan tersebut kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, pendidikan pada zaman purba dapat dianggap sebagai dasar dari perkembangan pendidikan manusia. Dari proses belajar yang sederhana inilah, manusia mulai membangun pengetahuan yang kemudian berkembang menjadi sistem pendidikan yang lebih terstruktur pada masa-masa berikutnya. Setelah masa kehidupan manusia purba, perkembangan pendidikan di Nusantara mulai mengalami perubahan yang cukup besar ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Indonesia. Masuknya kedua agama ini tidak hanya membawa ajaran kepercayaan baru, tetapi juga membawa perkembangan dalam bidang kebudayaan, pemerintahan, serta pendidikan. Pada masa ini mulai muncul kerajaan-kerajaan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buddha. Bersamaan dengan itu, sistem pendidikan juga mulai berkembang menjadi lebih teratur dibandingkan dengan masa sebelumnya. Pendidikan tidak lagi hanya terjadi dalam lingkungan keluarga, tetapi juga mulai berlangsung di tempat-tempat tertentu yang dijadikan pusat pembelajaran. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha juga banyak berkembang di lingkungan kerajaan. Para putra dan putri bangsawan biasanya mendapatkan pendidikan khusus agar kelak mampu memimpin kerajaan dengan baik. Mereka belajar tentang pemerintahan, strategi, agama, serta berbagai pengetahuan lain yang diperlukan untuk menjadi pemimpin. Walaupun begitu, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Pada masa itu, pendidikan lebih banyak diperuntukkan bagi kalangan bangsawan, keluarga kerajaan, dan orang-orang yang akan menjadi pemuka agama. Meskipun demikian, pengaruh pendidikan pada masa Hindu-Buddha tetap memberikan dampak besar terhadap perkembangan kebudayaan di Nusantara. Banyak peninggalan sejarah dari masa ini yang menunjukkan tingginya perkembangan ilmu dan seni pada saat itu. Contohnya dapat dilihat dari berbagai candi yang dibangun pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pembangunan candi tidak hanya menunjukkan perkembangan dalam bidang keagamaan, tetapi juga menunjukkan kemampuan masyarakat dalam bidang arsitektur, seni ukir, dan teknik bangunan. Selain itu, berbagai prasasti yang ditemukan juga menjadi bukti bahwa masyarakat pada masa itu sudah mengenal sistem tulisan. Prasasti biasanya digunakan untuk mencatat peristiwa penting, keputusan raja, atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kerajaan. Dari semua perkembangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada masa Hindu-Buddha mulai mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pendidikan tidak lagi hanya dilakukan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sudah mulai terorganisasi dan memiliki tempat khusus untuk belajar. Dengan adanya perkembangan ini, masyarakat Nusantara mulai mengenal berbagai ilmu pengetahuan, sistem tulisan, serta nilai-nilai budaya yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Setelah masa pengaruh Hindu-Buddha, pendidikan di Nusantara kembali mengalami perkembangan ketika agama Islam mulai masuk. Islam tidak hanya membawa ajaran kepercayaan baru, tetapi juga membawa sistem pendidikan yang berbeda dan lebih terarah. Jika kita melihat wilayah asal berkembangnya Islam, yaitu di kawasan Timur Tengah seperti Arab, kita dapat memahami bahwa sejak awal, Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Dalam ajaran Islam,
menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap umatnya. Pada masa awal perkembangan Islam, kegiatan pendidikan sudah mulai berlangsung di berbagai tempat, terutama di masjid. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan belajar. Di sanalah para ulama dan guru mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Seiring berkembangnya waktu, pendidikan Islam tidak hanya terbatas pada pengajaran agama saja. Di berbagai wilayah, termasuk di kawasan Arab, mulai berkembang pusat-pusat pendidikan yang lebih maju. Hal ini menunjukkan bahwa Islam juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan secara luas. Melalui pendidikan ini, masyarakat mulai mengenal nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, serta rasa saling menghormati. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian, pendidikan pada masa permulaan Islam memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Meskipun metode pembelajarannya masih sederhana, tetapi nilai dan ilmu yang diajarkan memiliki pengaruh yang sangat luas. Dari sinilah kemudian berkembang sistem pendidikan Islam yang terus bertahan dan berkembang hingga saat ini. Memasuki masa penjajahan, sistem pendidikan di Indonesia kembali mengalami perubahan yang cukup besar. Pada masa ini, bangsa Eropa, khususnya Belanda, mulai menguasai wilayah Nusantara dan membawa sistem pendidikan yang berbeda dari sebelumnya. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pendidikan digunakan sebagai alat untuk mencetak tenaga kerja yang dapat membantu menjalankan administrasi pemerintahan kolonial. Tidak semua masyarakat dapat menikmati pendidikan pada masa ini. Kesempatan untuk bersekolah sangat terbatas dan hanya diberikan kepada golongan tertentu, seperti anak-anak bangsawan atau keluarga yang dianggap memiliki kedudukan tinggi. Seiring waktu, mulai muncul berbagai usaha untuk menyediakan pendidikan bagi rakyat pribumi. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh tokoh-tokoh bangsa menjadi salah satu langkah penting dalam memperluas akses pendidikan. Melalui pendidikan, masyarakat mulai memiliki kemampuan untuk berpikir lebih kritis dan memahami kondisi yang mereka hadapi. Hal ini kemudian mendorong munculnya semangat kebangsaan dan keinginan untuk meraih kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun pendidikan pada masa penjajahan memiliki banyak keterbatasan dan ketidakadilan, namun tetap memberikan dampak penting dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya kesadaran nasional dan menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia.